Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Kuat? Bersemangat? Luar biasa. Pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana struktur dan kaidah kebahasaan berita. Tentunya kita sudah paham, maka pertemuan kali ini saya akan menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Kira-kira informasi apa yang perlu disampaikan dalam berita? Setidaknya ada 3 hal dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Yang pertama adalah manfaat berita. Ada yang tahu apa manfaat berita? Manfaat berita adalah kita bertambah informasi dari yang tahu tidak tahu. Manfaat berita adalah kita bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan. Manfaat berita yang ketiga adalah kita bisa menambah kosakata. Karena saat ini banyak sekali kosakata yang baru dalam menulis berita. Yang keempat adalah kita bisa membaca secara cepat. Dan manfaat berita yang kelima adalah kita bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan berbagai macam hasanah yang kita temukan dalam kehidupan. Para siswa yang berbahagia, bagaimana cara menyampaikan berita? Sebenarnya dalam menyampaikan berita ada 2 cara. Yang pertama adalah secara tertulis yang dibuat oleh para wartawan. Sehingga para wartawan ketika menulis berita memang sangat memperhatikan tentang unsur berita, juga struktur berita, juga kebahasaan. Begitu juga dalam menyampaikan berita tertulis. Tentunya biasanya adalah wartawan menyampaikan berita dengan tetap memperhatikan unsur-unsur berita. Begitu juga ketika menyampaikan berita secara lisan, baik itu melalui media audio atau media audiovisual, baik itu melalui berita radio atau televisi. Para pembaca berita biasanya juga membaca menggunakan metode membaca cepat. Untuk itu, tatkala kita ingin menyampaikan berita secara lisan, kita perlu berhati-hati bagaimana tatapan mata kita terhadap kamera, bagaimana intonasi ketika kita membacakan kata-kata, mana yang perlu mendapatkan tekanan, mana yang tidak. Dengan demikian, ketika seorang pembaca berita secara lisan, maka benar-benar harus hati-hati
memperhatikan lafal, kosakata, tatapan mata, sehingga pendengar, pemirsa bisa mengetahui informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah penyuntingan berita. Kita tahu bahwa sebelum berita itu diterbitkan atau dibaca, maka ada beberapa langkah bagaimana cara menyunting berita. Setidaknya ada 4 poin untuk bisa menyunting berita. Yang pertama adalah kebenaran isi berita. Kita tahu bahwa berita yang ditulis adalah berupa fakta, bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Bukan opini, tapi peristiwa ada benar-benar terjadi. Di mana, kapan, siapa yang terlibat, mengapa terjadi peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sehingga berita ini adalah benar-benar suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, tidak diragukan kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan isi berita. Kita tahu bahwa ketika kita menyunting suatu berita memang harus memperhatikan, yaitu mana yang menjadi kepala berita, mana yang menjadi teras berita, dan mana yang menjadi ekor berita. Mana yang mengandung unsur 5W plus 1H. Adik Simba kita letakkan di mana? Mana yang hanya sekedar pelengkap, sehingga manakala kita ingin menyunting berita, kita benar-benar memperhatikan berita tersebut yang mau dibaca maupun diterbitkan sudah benar-benar lengkap. Kemudian yang keempat adalah tentang struktur penyusunan berita. Jadi berulang kali saya ulangi bahwa untuk menyunting berita kita benar-benar harus tahu mana yang menjadi kepala berita, mana yang menjadi lead berita. Kalau seorang sudah tahu lead berita, maka berita itu adalah tentang ini, maka isinya akan dijelaskan dalam teras berita. Dalam teras berita kita temukan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sehingga manakala unsur 5W plus 1H atau adik Simba ini sudah ada, niscaya kita akan menyunting berita dengan mudah. Kemudian yang terakhir adalah tentang penggunaan bahasa. Jadi sebelum menyunting berita kita juga harus berhati-hati, memperhatikan tentang kaidah kebahasaan. Bahwa bahasa yang akan kita tulis dalam berita adalah bahasa yang baku, bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Menggunakan kalimat langsung, petikan langsung, menggunakan kata bahwa, ada kata-kata konjungsi, temporal, waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Dengan demikian manakala kita sudah menemukan langkah menyunting berita, insya Allah kita akan diberi kemudahan dalam menyampaikan informasi. Itulah sedikit gambaran tentang bagaimana menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.